Duduk kembali. Pelajaran dibuka dengan membaca doa. segera sembuh dan bisa kembali belajar seperti biasa.
Baiklah. Kelas 5? Siap. Masih kurang semangat. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama siswa kelas 5 semuanya Hebat. ya, anak-anak kelas 5 semuanya anak-anak hebat. Ibu sekarang mau tanya, atau siapa yang berani bercerita tentang kegiatan hari ini atau pagi tadi sebelum berangkat ke sekolah? Yuk, gak usah malu-malu, gak usah takut. Tidak ada yang salah, tidak ada yang dihukum, ya. Ayo membuat cerita pendek saja atau jangan cerita, kalimat saja. Buat kalimat tentang kegiatan kalian di pagi hari. Yuk, angkat tangan. Ya, kalau ke sini, ya, Mbak Wita. Sari membersihkan tempat tidur. Terus ya, Sari membersihkan tempat tidur. Ada lagi? Mungkin kelompok sebelah sini? Atau sebelah sini? Kelompok sebelah? Ayo apa? Ayu lagi makan rendang. Ayu lagi makan rendang. Ya. Ada satu lagi? Ada satu lagi? Atau ada yang malu, ditulis saja. Kalau yang malu mengungkapkan, ditulis saja di bukunya atau ibu kasih sticky note. Kadang kan bisa, cuma malu ya yang mau mengungkapkan, yang coba bawa sini, yang belum mau buat kalimat, coba ditulis di sini kalau malu. Yuk, salah satu dari kelompoknya. Kalian pasti bisa, kan anak-anak hebat katanya, ya. Ayo, Ki, ditulis Ki. Terserah, nggak usah panjang-panjang. Silakan membuat kalimat sebisa kamu. Yang pernah kalian lakukan, baik di rumah maupun di sekolah. Ayo, yang sebelah sini. Ditulis tadi, apa karena dia, apa langsung aja. Yuk, cuma satu kalimat saja. Bisa kalimat yang pendek atau yang panjang, terserah kamu. Ya. Oh, sudah ditulis ya. Mau dibacakan sama Dira? Coba dibaca Dira. Oh iya, Bumi sedang sarapan pagi. Yang Kiki sudah, papanya Kiki ada? Coba dibaca Ki. Oh, Rafa sedang bermain HP. Iya. Ini adalah contoh kalimat yang sudah kalian buat. Adakah yang tahu kira-kira kalimat yang buat ini termasuk kalimat apa? Kalimat apa nak? Kalimat majmuk. Pintar sekali. Ada yang lain yang berpendapat lain? Ada yang lain? Termasuk kalimat apa? Tunggal. Bagus sekali, pintar ya. Ada kalimat tunggal, ada kalimat majmuk. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang kalimat majmuk. Yang minggu kemarin, hari apa yang ada
bahasa Indonesia hari Senin ya. Nah, yang Senin kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang ingat? Tentang apa? Kata sifat. Sudah Puspa ya. Ayo, siapa yang masih ingat? Contoh kata sifat apa saja? Ramah, pendiam, baik, ramah, pemaaf, pendendam, itu adalah contoh atau macam-macam kata sifat. Nah, setelah kita belajar kata sifat, kalian juga belajar tentang antonim dan sinonim. Antonim apa? Atau sinonim dulu, masih ingat? Sinonim apa? Persamaan makna kata. Sedangkan antonim perbedaan dengan apa? Lawan katanya ya. Kalau itu persamaan, kalau antonim, kalau sinonim persamaan, kalau antonim adalah apa? Lawan katanya. Coba kalau pendiam katanya tadi, itu antonimnya apa? Ramah. Pendiam, antonimnya ramah. Ada yang lain? Cerewet. Apa lagi? Antonimnya dari pendiam. Iya, bagus. Periang. Jadi diingat-ingat lagi pelajaran yang sebelumnya, karena nanti akan berhubungan ya. Nah, sudah belajar tentang kata sifat, antonim. Terus kalian sudah diminta untuk membuat kalimat dengan menggunakan kata sifat tadi kan ya. Nah, sekarang saat itu disuruh membuat kalimat sudah pada bisa. Yang pertama ini ada Wita tadi. Sari membersihkan tempat tidur. Ayu lagi makan rendang. Budi sedang sarapan pagi. Rafa sedang bermain HP. Dan tadi ada yang menjawab kalimat ini, ada yang bilang kalimat tunggal, juga ada yang bilang kalimat majemuk. Dan kita sekarang akan belajar tentang kalimat majemuk. Sebelum kita belajar kepada kalimat majemuk, kita juga harus tahu tentang kalimat tunggal. Apa yang dikatakan dengan kalimat tunggal? Betul sekali, tadi ada yang menjawab kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri satu klausa saja. Kalau dikatakan dengan kalimatnya pendek-pendek, ada satu klausa. Ada yang tahu klausa itu apa? Iya, katanya ini betul, ini kalimat tunggal. Ini kalimat tunggal, katanya terdiri dari satu klausa. Ini sedang datang pagi. Satu klausa itu terdiri dari subjek dan predikat. Budi adalah subjek, predikatnya sarapan pagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Nah, kalimat majemuk artinya apa? Bisa diperhatikan semua? Jelas ya? Bisa yang membantu ibu membaca? Bisa, silakan Mita. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau baris yang kedudukannya setara sama titik dan dihubungkan dengan kata penghubung. Iya. Ini adalah pengertian dari kalimat majemuk setara. Jadi kalimat majemuk itu ada jenisnya. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, dan ada kalimat majemuk campuran. Nah, untuk sekarang kita mungkin akan belajar kalimat majemuk setara dan bertingkat. Nanti setelah ada pelajaran lain mungkin kita dilanjutkan dengan kalimat majemuk campuran.
Jadi kalimat majmuk itu adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih yang kedudukannya setara. Namanya sudah setara, jadi sama ya. Sama penting dan dihubungkan dengan kata penghubung. Jadi ada kata penghubungnya. Bedanya dengan kalimat tunggal tadi, kalau kalimat tunggal ada berapa klausa? Satu klausa. Kalau kalimat majmuk setara ada berapa klausa? Dua atau lebih. Selain ada dua klausa, ditambah ada apanya lagi? Ada kata penghubung. Apa itu kata penghubung? Nah, jadi dari pengertian tadi kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri kata majmuk. Yang pertama yaitu apa? Dibaca Ki? Terdiri atas dua kalimat tunggal. Nah, terdiri atas dua kalimat tunggal. Ini jadi kalau kalimat majmuk ini berarti ada ini, ada ini. Karena ada ini kan satu kalimat tunggal. Kalau mau dijadikan kalimat majmuk setara, berarti ini digabung. Nanti ada dua kalimat tunggal ya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua cirinya apa? Menggunakan kata penghubung setara. Iya. Dan atau tetapi lalu kemudian. Iya. Jadi menggunakan kata penghubung setara. Jadi nanti kalau kalian bertemu dengan bacaan yang menggunakan kata hubung dan sekarang jadi pengertian sudah, jenis ciri-ciri sudah, jenis berikutnya ya apa kata hubungnya ya. Sekarang jenis kalimat majmuk tadi sudah secara singkat sudah ibu bahas tentang jenis-jenis kalimat majmuk. Ayo, Ajeng, baca Ajeng. Bisa Ajeng, kelihatan ya Ajeng? Bisa bantu. Biar Kak Miri di sini aja enggak apa-apa. Ya, jadi itu ya. Jenis kalimat majmuk, ibu ulangi lagi. Ada kalimat majmuk setara yang menggunakan kata hubung dan atau tetapi dan lalu. Sedangkan majmuk bertingkat menggunakan kata penghubung karena, agar, meskipun dan sehingga. Sedangkan kalimat majmuk campuran yaitu gabungan setara dan bertingkat. Paham sampai di sini? Lanjut ya. Ya. Nah, ini ada contoh kalimat majmuk setara. Coba bantu ibu membaca yang nomor 1. Umi. Ayah membaca Quran dan ibu membaca lidah. Yang nomor 2 Didit. Yang nomor 3 Kasal. Ya, berikutnya yang nomor 4 Nurul. Mereka bermain bola di lapangan, lalu mandi bersama-sama. Ya, coba kalian pahami dulu yang keempat contoh itu termasuk kalimat tunggal apa kalimat majmuk? Kalimat majmuk. Coba nomor 1. Yang nomor 1 itu termasuk kalimat majmuk apa? Setara. Setara. Ya betul. Yang kedua kalimat majmuk apa? Setara. Apa kata penghubungnya apa
Bisa. Siapa yang jawab bisa bahasa? Coba, tolong. Coba baik. Coba membuat kalimat majemuk setara dengan kalimat tunggal yang ada di papan tulis. Di saja langsung bisa aja, nggak usah ditulis. Ya, langsung aja dibaca. Digabungkan dengan kan ada dua kalimat tunggal katanya. Penggabungan dari dua kalimat tunggal kan? Ayo, siapa yang mau? Coba, gak usah takut, gak usah malu kan ibu udah bilang. Gak usah takut, gak usah malu. Karena tak ada tak kira yokong, tak kira di kiri, tak kira paman cumi. Ayo, enak. Ayo tadi, mana? Kan sudah tahu menggunakan kata penghubung dan atau tetapi. Tinggal menggabungkan. Ya kita, gak usah malu-malu, langsung kamu dulu. Coba. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kita. Budi sedang sarapan pagi, tetapi Rafa sedang bermain HP. Nah itu sudah menggabungkan dua kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk setara. Ada yang lagi bisa? Yuk, tak usah malu. Ajeng, ya coba ajeng. Coba nak salah tak apa-apa. Yuk, coba. Bisa. Tidak usah Sari yang di bawah ada apa ya? Sari. Oh, Sari dan ibunya membersihkan tempat tidur. Ada lagi? Mana? Tidak mana? Belok ke sini aja, biar kelihatan ke sana, biar tak capek. Duduknya dulu, apa? Ada yang lain? Dan ayo Kiki. Ayo. Satu lagi dah. Ayo Kiki. Ayu dan ayah lagi makan rendang. Baik, itu adalah contoh dari kalimat majemuk setara. Jadi sudah paham tentang pengertian kalimat majemuk setara? Paham. Nah, kalian sudah menggabungkan kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk sudah. Jadi unsur dari kalimat majemuk itu ada subjek, predikat, dan ada kebenarannya. Juga ada kata penghubungnya. Nah sekarang ibu punya bacaan. Silakan kalian simak. Nah, ada
Ya sudah, titik sampai di situ. Pada pagi hari Minggu, Andi dan keluarganya pergi ke pantai. Di baris pertama sudah menunjukkan kalimat majemuk menggunakan kata penghubung dan. Berikutnya setelah itu dilihat lagi ada atau tidak? Ada. Apa kata penghubungnya? Apa? Bentar dulu. Kok Andi bermain pasir? Setelah ke pantai dulu. Kalimat setelah pergi ke pantai kan ada kalimat di situ. Mereka berangkat pagi-pagi tuh, ya kan? Ada kan di situ? Ya, tadi dijawab ada katanya. Menggunakan kata penghubung apa, Cormi? Karena, ya bagus. Sampai karena ingin melihat matahari terbit kan ada titik ya. Sekarang berikutnya ada apa tidak itu? Ada. Ada. Apa kata penghubungnya? Ada. Kalimatnya dibaca? Terus sekarang alinnya kedua. Ada apa tidak? Apa kata penghubungnya? Baca. Oke, lanjutnya ada. Terus. Nah, ya dibaca. Baca. Baiklah, karena kalian sudah paham ya tentang kalimat majemuk sekarang dan kalian juga sudah bisa menyebutkan apa definisinya, ciri-cirinya dan juga kalimat penghubungnya. Ini sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja KPD tiap kelompok ya. Silakan berkelompok untuk menjawab. Silakan berdiskusi ya. Kelompoknya masing-masing. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya, jadi nggak ada yang nganggur, ada yang membaca, ada yang menyimak.
di sini. Jangan di sini. Ini kan namanya. Tuh. Yang B itu sebenarnya tuh ada garisnya, tapi ketika dikin sama ibu kok tidak ada garis. Itu centangnya di sini nih, kayak gini ya. Yang B di freelance-nya tuh nggak ada garisnya, jadi nyentangnya di sini nanti, ya. Nah, ini ada garisnya. Beri tangan kita pada kaca ini nih garis kayak segi garis di garis ya. Jaga bu, biar tidak bingung kalian di garis saya kawan itu coba muncul garisnya. Kalau campuran itu bisa setara, bisa bertingkat, itu namanya sudah campuran. Ada dua-duanya. Kalimatnya ada yang termasuk kalimat yang setara, ada yang bertingkat. Kan tadi diingat kata penghubungnya ada atau tetapi, misalnya ada yang karena sehingga itu berarti sudah termasuk campuran. Jenisnya, tadi kan jenis kalimat majemuk ada berapa jenis tadi kalimat majemuk? 3, apa saja? Dari sekarang ini. Iya, kan ada jenisnya, jadi termasuk jenis majemuk apa kalimat ini? Jadi terus kasih apa? Ayo mana tadi? Ya pindah ke sini, namanya kalau itu nggak kelihatan bukan hanya pas dia, jadi kamu yang gabung ke sini. Kalau kamunya bisa dipindah, nah, ya udah nggak usah duduk aja, kok ini, ya kamu. Kamu nggak bisa, tapi nggak mau usaha. Ayo baik, apa
Ada yang sudah? Ya, Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Nanti bisa bergiliran untuk presentasi. Kalau ada yang sudah selesai bisa presentasi duluan, tidak apa-apa. Langsung dicecang di ini. Kamu sini. Sini. Bantu nih, jawab sini. Ayo sini. Ayo ini, Robon. Ayo dia bantu. Ini bantu. Baca ini nomor 1 tambahnya setara apa tingkat? Ini yang tingkat. Kelompok 1 sudah. Ya, 2 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Ya. Kelompok 4 sudah selesai ya? Oke, sudah cukup waktunya. Ada yang sudah selesai. Kelompok 4 nanti bisa mempresentasikan duluan. Yang lain kalau memang belum selesai bisa dilanjutkan. Siap? Ya, coba sebelum presentasi Kiki jumpa temannya, tepuk Indonesia hebat dulu nak. Ya senang, yang lain duduk dulu. Duduk dulu. Lepas di situ. Buku anak Indonesia hebat. Satu kali lagi. Buku anak Indonesia hebat. Udah, terima kasih. Dilanjut ya. Ya, sekarang kelompok 4 presentasi. Siapa yang mau baca? Sekarang kelompok 4 mempresentasikan yang A.
jawabannya? Ani sedang pergi ke pasar dan ibu Ani membeli sayur. Sebesar. Betul apa tidak jawaban dari kelompok 4, nak? Silakan kami didengarkan, kalau ada teman yang baca di depan didengarkan. Ayo, silakan disimak jawaban kelompok A yang kelompok 4 yang A. Ani sedang pergi ke pasar dan ibu Ani membeli sayur. Betul apa salah? Betul. Kalimatnya betul kalau itu kalimat majmuk. Sedangkan pertanyaannya apa? Coba pertanyaannya dibaca. Bagaimana cara menggabungkan kedua kalimat di atas agar lebih jelas dan runtut? Ya, bagaimana agar kalimatnya itu menjadi lebih jelas dan runtut? Untuk menggabungkan kedua kalimat, Ani pergi ke pasar, Ani membeli sayur. Menggunakan apa agar menjadi kalimat majmuk? Agar menggunakan kata penghubung. Jadi jawabannya jangan langsung Ani pergi ke pasar dan membeli sayur. Jadi dijawab dulu pertanyaannya ya Kak, dengan menggunakan kata penghubung ya. Ayo yang B. Kalimat hasil penggabungan termasuk jenis kalimat Iya, termasuk kalimat majmuk apa? Setara. Bisa ditambah ya, jangan hanya kalimat majmuk, kan kalimat majmuk ada 3 jenis. Jadi kalau ditanyakan ini termasuk kalimat majmuk apa? Kalimat majmuk setara. Jadi ini nomor 1 jawabannya tadi apa? Menggunakan kata diganti ya, dimasukkan ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kita beri tepuk tangan. Ya, yang B sekarang. Yang B kelompok 2 kayaknya nanti sudah selesai ya. Yang B, yang ini. Ya, ayo dikonsentrasikan. Enggak apa-apa. Cuma baca, sudah ada jawabannya. Ayo yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kerjasama ya. Selesai ya. Baik, yang belum selesai silakan diselesaikan. Bagi yang sudah selesai, ya. Ya, diperbaiki nak, didetik. Yang salah diperbaiki, boleh ya. Nah, jadi kalian sudah paham tentang kalimat majmuk setara. Ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin ditanyakan tentang kalimat majmuk setara? Nah ini ya, perhatikan ke depan lagi. Setelah kita belajar dari awal sampai akhir, kalian sudah paham tentang kalimat majmuk setara. Ibu ulangi lagi. Untuk penghubung kata penghubung, penggunaan kata penghubung dan itu artinya menambahkan kalimat atau itu memilih, tetapi itu adalah hal yang bertentangan. Lalu atau kemudian itu urutan peristiwa. Jadi ingat lagi jenis-jenisnya. Ulang ya. Jenis-jenis kalimat majmuk setara. Diingat, ini harus diingat ini. Kalau yang dinamakan majmuk setara kata penghubungnya ini ada dan, atau, tetapi, dan lalu. Sedangkan kalimat majmuk bertingkat menggunakan karena, agar, meskipun, sehingga. Seperti soal tadi yang di B. Jadi masih ada yang keliru ya antara setara dan bertingkat. Sedangkan kalimat majmuk campuran atau gabungan setara dan gabungan bertingkat. Jadi seperti pada soal yang nomor berapa tadi? Yang B yang nomor 3 ya. Ada kalimat campurannya. Nah, bukan kalimat majmuk campuran. Ayah bekerja, ibu memasak, dan adik belajar di rumah. Ini termasuk kalimat majmuk setara karena kemudian kalimatnya kalimat majmuk bertingkat. Jadi ada yang setara bertingkat. Jadi termasuk kalimat campuran. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Paham. Kita pada kesimpulan. Jadi setelah kalian membaca contoh bacaan apa? Ada yang ingat tadi judulnya apa? Bacaan tadi? Contoh bacaan kita tadi apa? Enggak, lupa lah. Liburan ke pantai. Nah, liburan ke pantai tadi sudah ada contoh-contoh penggunaan kata penghubung. Penggunaan dari kalimat majmuk ada setara, bertingkat, dan campuran. Jadi intinya kalimat majmuk itu bisa digunakan pada kalimat apa saja. Pada apa saja? Ada kalimat majmuk itu ada bacaan apa saja. Cerita, bagus. Kalimat majmuk itu bodenya kayak cerita. Selain cerita juga baik cerita pendek, cerita panjang. Apa lagi? Jadi digunakan untuk memperjelas kalimat agar kalimatnya lebih jelas, lebih runtuh menggunakan kata penghubung ya. Jenis-jenisnya kalian sudah paham? Coba mungkin ibu tanya jenis kalimat majmuk setara apa saja nak? Ada apa? Atau apa lagi menggunakan dan ya, sekarang Pak E ibu tanya jenis kalimat majmuk ada berapa? 3 apa saja?
jumlah bibit akhir juga bukan contoh kalimat pendukung yang setara. Sekarang buka yuk. Oh, coba Kiki dulu apa? Kemudian setara. Kok apa ya? Barusan kan sudah ngomong. Apa yang barusan? Oh, yang bertiga. Boleh enggak? Apa? Coba yang bertiga Kiki. Nanti ada yang setara. Jangan banyak memakan sayur, Rafa banyak makan sayur karena ini sehat. Terus, ya yang sekarang tadi. Budi membersihkan tempat tidur dan apa? Setelah itu
mengidentifikasi mana yang termasuk kalimat setara, campuran, bertingkat, itu sudah paham semua. Bagus, karena waktunya sudah istirahat. Kalian mau istirahat? Ya. Baiklah, sebelum istirahat